Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Ibu dalam materi Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Kali ini materinya adalah tentang teks berita. Seperti kalian ketahui bahwa kalian tidak asing lagi ya dengan yang namanya berita. Kalian bisa menyaksikan berita melalui televisi, media cetak, ataupun media sosial lainnya. Nah, untuk lebih memahami tentang pengertian, unsur-unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks berita, serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menulis teks berita, yuk kita simak video berikut ini. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang pengertian, unsur-unsur teks berita, kemudian meringkas dan menyimpulkan teks berita, lalu struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks berita. Kemudian bagaimana juga kita dapat menyajikan data atau informasi tersebut baik secara lisan maupun secara tulisan. Dalam kurikulum 2013, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang terdapat di dalam teks berita itu terdapat dalam KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, 4.1 menyimpulkan isi dari berita, 3.2 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, 4.2 menyajikan data atau informasi dalam bentuk berita baik secara lisan maupun secara tulisan. Baik anak-anak, untuk yang pertama ini kita akan membahas KD 3.1 dan KD 4.1. Indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.1 adalah pengertian teks berita, unsur-unsur berita, menyusun ringkasan dan menyimpulkan berita, kemudian menentukan langkah-langkah dalam menyimpulkan pokok-pokok berita dan memberikan tanggapan terhadap isi berita. Untuk KD 4.1, indikator pencapaian kompetensinya adalah mengamati teks berita, baik yang diperdengarkan atau ditayangkan, mendiskusikan hasil membaca untuk memperoleh pemahaman tentang unsur berita tersebut, kemudian mendiskusikan langkah-langkahnya dalam menentukan unsur-unsur berita, merumuskan ringkasan atau kesimpulan dari unsur-unsur berita tersebut. Dan yang terakhir adalah menanggapi teks berita. Apa sih itu berita? Nah, teks berita adalah sebuah teks yang isinya menceritakan atau menjelaskan sebuah peristiwa. Peristiwa tersebut diceritakan dan dijelaskan dalam teks berita. Dan peristiwa ini benar-benar terjadi secara aktual. Berita tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu harus lengkap dan akurat. Jadi pada saat berita tersebut sudah ditulis atau dilaporkan, itu sudah menjadi fakta atau ide terkini yang sudah dipilih ya, dan disiarkan bahwa berita tersebut dapat menarik orang banyak sehingga mengandung informasi yang sangat penting dan akurat. Itu ya. Jadi intinya teks berita tersebut bersifat aktual dan faktual. Jadi pada dasarnya berita itu laporannya bersifat aktual dan faktual, dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu harus lengkap dan akurat. Jadi para pembaca atau penyimak berita itu merasa berkepentingan terhadap isi berita tersebut, sehingga mereka akan memperoleh informasi
secara rinci dan lengkap dari berita tersebut. Jadi kata kuncinya aktual dan valid. Apa sih unsur-unsur teks berita tersebut? Nah, unsur-unsur berita sering juga disebut sebagai pokok-pokok berita, yaitu yang kita kenal dengan 5W1H. What, where, when, who, why, dan how. Nah, atau lebih dikenal dengan adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Intinya, pokok-pokok berita tersebut harus diuraikan menggunakan rumus 5W1H atau adiksimba tersebut. Jadi, what itu menggambarkan tentang peristiwa apa yang terjadi. Where, di mana peristiwa itu terjadi. When, kapan peristiwa itu terjadi. Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Why, mengapa peristiwa itu terjadi. How, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi intinya di dalam teks berita tersebut harus memuat unsur 5W1H atau adiksimba. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami unsur-unsur teks berita atau pokok-pokok berita tersebut, perhatikan tabel berikut ya. Di situ sudah ada unsur berita, fungsi, dan kalimatnya. Contoh ya, pada unsur berita what atau apa, fungsinya adalah untuk menjelaskan atau terkait peristiwa yang diberitakan ya. Misalnya apa yang diberitakan. Nah, kemudian yang kedua, who, siapa? Itu fungsinya untuk menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan tersebut. Kalau dibuat dalam kalimat sih siapa yang diberitakan. Kemudian di mana atau where. Fungsinya adalah untuk menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan. Kalimatnya adalah di mana peristiwanya. Yang keempat, kapan atau when. Itu fungsinya adalah untuk menjelaskan waktu terkait jam, hari, tanggal, tahun, berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Dalam kalimat, kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian unsur yang selanjutnya adalah mengapa, why. Fungsinya adalah untuk menjelaskan sebab atau ulasan terjadinya peristiwa yang diberitakan tersebut. Kalimatnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Yang terakhir adalah bagaimana atau how. Fungsinya adalah untuk menjelaskan proses atau cara atau perbuatan, tanggapan, penilaian berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan tersebut. Kalimatnya, bagaimana kejadiannya? Selanjutnya, dalam meringkas dan menyimpulkan berita. Merumuskan ringkasan, unsur-unsur teks berita perlu mencermati ide-ide pokok dari masing-masing paragraf. Jadi dalam masing-masing paragraf itu kita harus rumuskan terlebih dahulu ide pokoknya. Kemudian untuk menyimpulkan pokok-pokok berita, itu kita mencermati tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam berita tersebut menggunakan rumus 5W1H atau adiksimba tadi. Dalam beberapa hal yang dimaksudkan dalam menyimpulkan teks berita, itu yang pertama, menyimak berita secara utuh atau keseluruhan dan lengkap secara konsentrasi. Jadi untuk menyimpulkan ya dari berita tersebut, kita harus baca dulu teks berita itu, baca atau simak. Kalau ditonton itu berarti disimak secara langsung ya.
Kalau dibaca berarti menyimaknya melalui simakan bacaan. Jadi kita baca dulu atau tonton secara utuh dan keseluruhan ya, dengan secara konsentrasi. Kemudian setelah kita simak dan kita baca secara utuh, pahami pokok-pokok berita dan tentukan pikiran utamanya. Ya. Jadi disiapkan dulu rumusan pertanyaan dari 5W1H tadi. Ya, kita siapkan rumusan seperti tabel unsur 5W1H. Siapkan pertanyaannya, kemudian kita tulis jawabannya berdasarkan berita yang sudah kita simak tadi. Selanjutnya, menyusun pokok-pokok pikiran kembali dan menganalisisnya. Pertanyaan dan jawaban yang sudah kita tulis tadi, itu kita susun ya. Kita susun sehingga menjadi pokok-pokok pikiran dalam teks tersebut. Yang terakhir, menarik kesimpulan dari isi berita tersebut. Jadi, untuk menyimpulkan pokok berita, gunakanlah rumus 5W1H. Jadi anak-anak tinggal siapkan dulu pertanyaannya ya, lalu tuliskan jawabannya. Hasilnya itu bisa kita buat dalam kesimpulan. Kemudian untuk menemukan unsur-unsur tersebut, berikut adalah contoh pertanyaannya. Misalnya, apa yang diberitakan? Singkatan dari apakah KM dan IM itu? Apa perbedaannya? Bagaimana cara kita memanfaatkannya? Siapa yang harus belajar sepanjang hayat? Ini misalnya di dalam suatu berita. Jadi setelah kalian simak teks berita tersebut, kalian buatlah pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana. Ya, itu rumusan dalam menyimpulkan dari teks berita. Nah, anak-anak, kalian harus pahami bahwa antara meringkas dan menyimpulkan itu terdapat sedikit perbedaan. Kalau meringkas berarti kita atau kalian bisa merumuskan dari ide-ide pokok daripada masing-masing paragraf tersebut. Misalnya ada sebuah teks berita yang terdiri dari 4 paragraf. Dari masing-masing paragraf tersebut, kalian cermati ide pokok atau gagasan utama yang terdapat dari masing-masing paragraf tersebut. Nah, dari ide-ide pokok tersebutlah kalian tuliskan sehingga menjadi ringkasan dari teks berita. Ini meringkas. Kalau menyimpulkan itu kalian gunakan rumus 5W1H tadi. Jadi jawaban pertanyaan tersebut adalah kesimpulan dari berita tersebut. Oke, bisa dipahami? Jika meringkas itu dari ide-ide pokok pada masing-masing paragraf, kalau menyimpulkan dianalisis berdasarkan rumusan 5W1H. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian bisa menyimpulkan dari teks berita tersebut, ya, kalian juga bisa mencermati teks berita tersebut, ya. Kemudian berikan tanggapan positif dan negatif yang terdapat di dalam teks berita tersebut. Artinya, sebagai pembaca atau penyimak berita, kita berhak untuk memberikan tanggapan terhadap berita yang kita baca atau kita dengarkan. Tanggapannya boleh pro atau kontra, positif atau negatif. Artinya kita boleh setuju atau tidak setuju terhadap berita yang disampaikan. Contohnya, misalnya ada di dalam berita tersebut ya terkait seseorang misalnya tentang objek wisata ya. Ada objek wisata yang di dalamnya terdapat permainan, area permainan. Nah,
Sebagai pembaca, kita boleh setuju dan tidak setuju terhadap tayangan berita tersebut. Ini contoh nih, contoh tanggapan kalau setuju. Nah, misalnya saya setuju dengan tersebut objek wisata yang didukung oleh area permainan karena ya penambahan atau bermain di dalam area wisata tersebut sangat tepat karena bisa menambah minat para wisatawan yang berkunjung ke sana. Itu kalau kita setuju. Kalau kita tidak setuju, itu bisa kita tanggapi dengan bahasa yang baik juga. Contohnya ya, usaha penambahan area bermain di objek wisata tersebut menurut saya tidak tepat karena wisatawan itu berkunjung ke sana itu bukan untuk bermain misalnya ya, tapi untuk menikmati keindahan alamnya. Ini contoh tanggapan negatif, tidak setuju dan setuju. Ini terkait tentang penanggapan dalam berita atau bagaimana kita menanggapi teks berita. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri teks berita tersebut adalah di dalamnya terdapat fakta, yaitu sesuatu yang benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Jadi kalimatnya berisi kalimat fakta yang dituliskan berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau suasana yang memang benar-benar terjadi. Sebuah berita apabila dicermati, memang di dalamnya terdapat hal-hal pokok atau unsur-unsur teks berita tersebut. Jadi, dalam satu paragraf dalam teks berita itu minimal berisi satu unsur atau satu pokok-pokok dari teks berita tersebut. Nah, untuk itu setelah kita dapat menyimpulkan dari teks berita tersebut apa isinya, kita bisa menanggapi, memberikan tanggapan baik positif maupun negatif. Jadi kita boleh setuju atau tidak setuju terhadap teks berita tersebut. Nah, pada kali ini kita akan lanjutkan pada KD 3.2 tentang menelaah struktur dan kebahasaan di dalam teks berita, di mana indikator pencapaian kompetensinya adalah dapat mengidentifikasikan struktur teks berita, ya, kemudian memahami kaidah kebahasaan teks berita, lalu dapat membedakan kata baku dan tidak baku. Kita dapat membaca berbagai sumber untuk memahami struktur teks berita dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks berita tersebut. Lalu pada KD 4.2 menyajikan data atau informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan yang terdapat di dalamnya. Indikator pencapaian kompetensi pada KD 4.2 yaitu kita dapat mendata objek dari berbagai sumber ya, kemudian menyusun data-data tersebut menjadi teks berita, lalu menuliskan teks beritanya dengan memperhatikan unsur-unsur berita, kemudian membacakan teks berita tersebut ya. Nah, untuk itu anak-anak simak materinya berikut ini. Di dalam teks berita, strukturnya itu ada 3. Ya, yang pertama kepala berita, tubuh berita, dan kaki atau ekor berita. Ini di atas ini sebenarnya sebelum kepala berita itu judul. Kalau judul itu pasti ya. Judul itu pasti, judul adalah bagian di atas sebelum struktur. Sebelum struktur itu ada namanya judul berita. Kemudian struktur itu adalah poin-poin atau
sistematika dari teks berita tersebut. Yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita itu biasanya berisi tentang unsur-unsur 5W1H yang menerangkan peristiwa secara singkat. Itu kepalanya. Isi dari teks tersebut ada di bagian atas dari teks. Kemudian selanjutnya tubuh berita. Kalau tubuh berita ini berisi penjelasan dari unsur 5W1H tadi secara rinci. Penjelasan secara rinci ya dari pokok-pokok berita. Yang terakhir adalah kaki atau ekor berita, itu berisi tentang kesimpulan dari isi berita tersebut. Jadi di dalam teks berita itu poin-poin penting terkait 5W1H-nya itu ada pada bagian atas, yaitu kepala berita. Kemudian penjelasan dari pokok-pokok berita tersebut ada di tubuh berita. Kemudian yang terakhir ya, kesimpulan dari 5W1H tadi ada di bagian terakhir, yaitu pada bagian ekor berita. Untuk kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks berita, itu ada bahasa baku. Pasti ya bahasa baku. Bahasa baku ini bahasa yang sesuai dengan EYD yang terdapat di dalam kamus bahasa Indonesia. Kemudian ada kalimat langsungnya di dalam teks berita. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal, ya, kontemporal dan kronologis. Ada keterangan waktunya dan ada kata kerja mental. Ini kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks berita. Bisa Ibu ulangin lagi bahwa kaidah kebahasaan yang dalam teks berita itu dia menggunakan kata baku atau bahasa standar yang bersifat baku, kemudian menggunakan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung itu ciri-cirinya menggunakan tanda petik 2 ya. Contohnya misalnya siswa wajib menggunakan masker saat datang ke sekolah. Jelasnya ini perhatikan, ini adalah ciri-ciri kalimat langsung. Kemudian menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa yang fungsinya sebagai penerang dari kata tersebut. Ini contoh. Kepala SMP Cerdas Jaya mengungkapkan bahwa penggunaan masker bagi siswa di sekolah sifatnya wajib. Nah, jadi menggunakan kata bahwa. Kemudian selanjutnya menggunakan kata temporal. Ya, temporal ini kaitan sama penjumlahan atau ada yang menyebut juga kronologis, itu sama ya. Contoh dari konjungsi temporal atau kronologis itu kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Jadi menggunakan konjungsi seperti ini. Contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Nah, di sini ada kata kemudian ada kata akhirnya. Nah, jadi itu berurutan, itu yang namanya kronologis ya, kronologis. Kemudian yang selanjutnya tentang keterangan waktu ya, keterangan waktu, penggunaan keterangan waktu dan tempat. Contoh, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku di pagi hari. Nah, pagi hari ini merupakan keterangan waktu. Nah, Maluku ini adalah tempatnya. Jadi di Maluku pada pagi hari. Yang terakhir adalah kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental ini adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil dari pemikiran. Contoh dari kata kerja mental itu adalah memikirkan, membayangkan, berasumsi, praduga, berkesimpulan, beranalogi. Ini adalah contoh dari kata kerja mental. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian memahami unsur-unsur dari teks berita, kemudian struktur yang terdapat di dalam teks berita, lalu kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks berita, saatnya
bahwa kalian dapat menulis dari teks berita tersebut. Jadi, menulis berita itu bukan sekedar mencurahkan isi hati. Sebuah berita harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena bersifat aktual dan informatif. Kualitas berita tentu juga harus memenuhi kriteria penulisan, yaitu menggunakan 5W1H atau adiksimba. Nah, untuk menuliskan satu teks berita itu harus kalian pahami bahwa itu dikenal dengan piramida terbalik ya, karena bentuknya mirip dengan piramida tapi posisinya terbalik seperti ini. Nah, ini contohnya. Pada bagian atas, kalau kalian ingin menulis berita, di sini judul ya. Judul itu ada pada bagian atas. Kemudian kepala berita. Di kepala berita ini berarti isinya lebih banyak pada bagian awal di teks berita. Isi tentang informasi penting tentang 5W1H tadi ada pada bagian atas dari teks berita atau disebut dengan kepala berita. Artinya kalian gunakan 5W1H ini untuk menulis bagian atas. Selanjutnya penjelasan dari 5W1H tadi kalian tuliskan di bawahnya. Itu yang disebut dengan tubuh berita. Informasi pendukung dari kepala berita tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah ekor. Ekor ini adalah informasi tambahan dari teks berita tersebut atau bisa disebut juga sebagai kesimpulan akhir dari teks berita yang dituliskan. Jadi jika kita ingin menulis teks berita adalah yang harus dipahami adalah unsur-unsur teks beritanya, kemudian gunakan struktur teks berita, kepala, tubuh, dan ekor, lalu di sana masukkan unsur-unsur kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita tersebut. Ini untuk menuliskan teks berita. Baik, bisa Bu Yanti ulangi lagi ya, bahwa di dalam kita menuliskan teks berita itu, kunci utamanya yaitu kita harus memenuhi kriteria penulisan menggunakan 5W1H atau adiksimba tadi. Kemudian yang selanjutnya pahami tentang piramida terbaliknya. Artinya pada poin-poin pentingnya itu dituliskan pada awalnya atau pada kepala berita atau lead atau ada juga yang menyebutnya dengan teras berita. Biasanya yang penting ini pada bagian atas bisa terdiri dari 1 atau 2 paragraf. Kemudian selanjutnya di tubuh ini adalah penjelasan tambahan dari 5W1H tadi dan diakhiri pada bagian terakhir yaitu informasi lainnya yang tidak seberapa penting dan juga kesimpulannya ini ada pada bagian akhir ini. Artinya untuk memudahkan suatu penulisan itu dalam teks berita memang kata kuncinya ada pada unsur-unsur teks beritanya yaitu 5W1H atau adiksimba. Nah, anak-anak semua, setelah kita bisa menulis dari teks berita tersebut, kalian dapat membacakan teks berita itu ya. Untuk membacakan teks berita, hal yang harus dipahami adalah sebelum dibacakan itu harus dituliskan dulu ya tanda jedanya. Tanda jeda itu bisa berupa garing 1 dan garing 2. Garing 1 itu untuk berhenti sejenak atau koma ya kalau kita membaca dan garing 2 adalah tanda berhenti yang agak lama atau menggunakan tanda titik. Nah, di dalam membacakan teks berita, indikator yang harus kalian pahami pertama adalah intonasinya harus baik. Intonasinya harus baik. Kemudian ucapannya harus jelas. Ucapan harus jelas, intonasi baik, kemudian perhatikan ya kesalahan ejaan. Jadi kita harus membacanya yang benar. Benar, bukan benar, ya, benar. Jadi jangan sampai terjadi salah ejaan. Kemudian pemenggalannya harus tepat, pemenggalan kata-kata dalam teks berita.
volume suaranya juga harus terdengar dengan jelas. Kemudian terdapat penekanan kata dalam kalimat tersebut. Kemudian tempo pembacaan dalam teks berita itu tidak mendatar. Tatapan mata harus terpaku pada teks. Jadi mata kita harus lihat pada teks. Lalu saat membaca ada gerakan yang tidak berarti. Jadi dalam membacakan teks berita itu tidak boleh terlalu banyak gerakan. Jadi yang penting mata kita fokus sama teks dan gerak-gerakannya juga harus diminimalkan, tidak boleh terlalu maksimal. Kemudian sikap kita harus santai, tidak boleh membungkuk, jadi harus lurus seperti ini. Ini adalah poin-poin penting dalam membacakan suatu teks berita. Jadi jika kita ingin membaca teks berita harus diperhatikan indikator-indikator penilaian yang akan diberikan ketika membacakan teks berita. Oke, anak-anak semuanya, itulah tadi materi tentang teks berita yang akan dipelajari di semester 1 kelas 8. Nah, anak-anak semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke. Anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi Bahasa Indonesia selanjutnya bersama Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih.